Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Oktaviani dari Prodi Pendidikan Bisnis. Saya perwakilan dari kelompok 9 Bisnis Digital, ingin mempresentasikan materi tentang mengelola keuangan dan peran institusi keuangan. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya, yang pertama yaitu Filza Yulianingrum, yang kedua ada saya sendiri dengan Ananda Oktaviani, yang ketiga ada Siti Khadijah, yang keempat adalah Larasati. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu money supply, yang kedua Federal Reserve, yang ketiga pasar uang global, yang keempat fungsi pasar keuangan, dan yang terakhir ada instrumen keuangan. Yang pertama, money supply. Money supply itu adalah jumlah uang beredar dalam suatu wilayah tertentu. Pengertian money supply yaitu menunjukkan semua mata uang dan instrumen liquid lainnya dalam perekonomian suatu negara pada tanggal pengukuran. Jenis-jenis money supply, yang pertama ada M0. M0 yaitu definisi money supply secara sempit. M0 hanya terdiri dari uang kartal, yaitu uang kertas dan logam yang kita pegang sehari-hari. Yang kedua ada M1. M1 yaitu M0 ditambah dengan demand deposit atau DD. DD adalah tabungan yang kita miliki di bank yang dapat dicairkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. M1 ini merupakan perhitungan JUB yang sangat liquid. Yang ketiga ada M2, yaitu M1 ditambah dengan time deposit atau TD. TD adalah tabungan deposito dan sejenisnya yang memiliki waktu jatuh tempo atau tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, yang terakhir ada M3, yaitu M2 ditambah dengan deposito jangka panjang. Ini meliputi dana-dana institusional yang ada di pasar uang. Uang logam dan kertas hanya dapat dicetak oleh bank sentral. Misalnya Bank Indonesia yang ada di Indonesia. Dalam jangka pendek, money supply adalah konstan. Dalam perekonomian, uang dalam bentuk logam dan kertas hanya boleh dicetak oleh bank sentral. Namun bank umum juga dapat mencetak uang secara tidak langsung loh, seperti yang disebutkan di atas tadi, melalui DD, TD, dan deposito jangka panjang. Oleh sebab itu, Bank Sentral juga mengelola money supply melalui berbagai kebijakan moneter yang akan menstimulasi bank-bank umum untuk bertindak sesuai area yang diinginkan mereka loh. Yang kedua ada Federal Reserve. Federal Reserve atau secara informal The Fed adalah bank sentral milik Amerika Serikat. Lembaga ini tidak dimiliki oleh siapapun dan bukanlah lembaga private yang mencari keuntungan atau merupakan lembaga entitas independen di dalam pemerintahan yang didirikan pada tahun 1913 dengan diberlakukannya Undang-Undang Federal Reserve, terutama sebagai respon kepanikan finansial pada tahun 1907. Seiring dengan waktu, tugas dan fungsi Federal Reserve berkembang dan strukturnya juga mengalami perubahan. Kejadian seperti depresi besar merupakan beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan sistem ini. Kantor pusat Federal Reserve berada di Essex Building, Washington DC, Amerika Serikat. Didirikannya pada tanggal 23 Desember 1913, tepatnya 107 tahun yang lalu. Diketuai oleh Jerome Powell, negaranya di Amerika Serikat dan mata uangnya dolar Amerika Serikat. Menurut dokumentasi resmi, tugas utama Federal Reserve adalah yang pertama, menyelenggarakan kebijakan moneter negara dengan mempengaruhi kondisi moneter dan kredit dalam ekonomi dengan tujuan penyerapan tenaga kerja yang maksimal, harga yang stabil, serta tingkat suku bunga jangka panjang yang moderat. Yang kedua, ada melakukan pengawasan dan regulasi atas institusi perbankan untuk menjamin keamanan di perbankan nasional dan sistem finansial nasional, serta melakukan perlindungan terhadap hak-hak kredit konsumen. Yang ketiga, ada menjaga stabilitas sistem finansial dan resiko sistemik di dalamnya yang dapat muncul pada pasar finansial. Yang terakhir, tugasnya adalah menyediakan layanan finansial kepada lembaga penyimpanan, pemerintah Amerika Serikat, serta institusi resmi asing, termasuk memainkan peran penting dalam menjalankan sistem pembayaran nasional. Menurut Federal Reserve, saat ini terdapat 4 bagian pada Federal Reserve System. Yang pertama ada Dewan Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden, sebuah lembaga pemerintah di Washington DC. Yang kedua ada Komisi Pasar Terbuka Federal yang mengawasi operasi pasar terbuka, sebuah alat utama kebijakan moneter nasional.
Yang ketiga, ada 12 bank sentral federal, lembaga private yang terdapat di kota-kota utama di Amerika Serikat yang membagi negara ini ke dalam 12 distrik, yang berfungsi sebagai agen fiskal untuk bendahara negara Amerika Serikat, di mana pada setiap bank memiliki 9 anggota dewan direksi. Yang keempat, ada beberapa lembaga penasihat. Struktur bank sentral di Amerika Serikat cukup unik apabila dibandingkan dengan bank sentral di negara lain. Yakni, Bank Sentral Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mencetak mata uang di mana dimiliki oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Yang ketiga, kita bahas pasar uang global. Pasar uang global adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Pelaku utama pasar uang global terdiri dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, juga perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan go public yang menerbitkan commercial paper, lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia itu sendiri, serta individu-individu yang ingin membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Karakteristik dari pasar uang global ini yaitu menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Yang ketiga, berfungsi memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Yang terakhir, menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Nah, manfaat dari pasar uang global ini yang pertama, sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Yang kedua, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Yang ketiga, sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada perusahaan lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek atau short term. Sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Materi selanjutnya yaitu fungsi pasar keuangan. Yang pertama, fungsinya adalah menyediakan dana. Pasar uang memberikan dana jangka pendek kepada lembaga publik dan swasta yang membutuhkan pembiayaan tersebut untuk kebutuhan modal kerja mereka. Dengan demikian, pasar uang membantu perkembangan perdagangan, industri dan perdagangan di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, ada penggunaan dana surplus. Untuk memberikan kesempatan bagi bank dan lembaga lain untuk menggunakan dana surplus mereka secara menguntungkan untuk waktu yang singkat. Yang ketiga, yaitu tidak perlu meminjam dari bank. Keberadaan pasar uang yang maju menghilangkan kebutuhan untuk meminjam bank komersial dari bank sentral. Yang keempat, membantu dalam kebijakan moneter. Pasar uang yang berkembang dengan baik membantu keberhasilan implementasi kebijakan moneter bank sentral. Melalui pasar uang, bank sentral berada dalam posisi untuk mengontrol sistem perbankan dan dengan demikian mempengaruhi perdagangan dan industri. Yang kelima, membantu dalam mobilitas keuangan. Dengan memfasilitasi transfer dana dari satu sektor ke sektor lain, pasar uang membantu mobilitas finansial. Mobilitas dalam aliran dana sangat penting untuk perkembangan perdagangan dan industri dalam suatu perekonomian. Yang keenam, keseimbangan antara permintaan dan penawaran dana. Pasar uang membawa keseimbangan antara permintaan dan penawaran dana pinjaman. Ini dilakukan dengan mengalokasikan tabungan ke saluran investasi. Dengan cara ini juga membantu dalam alokasi sumber daya yang rasional. Instrumen keuangan berdasarkan nilainya. Yang pertama ada cash instrument. Adalah instrumen keuangan yang nilai di dalamnya bisa ditentukan oleh pasar ataupun kesepakatan antar kedua belah pihak. Contohnya adalah deposito atau sertifikat deposito atau faktur hutang piutang. Yang kedua ada derivatives instrumen adalah suatu kontrak ataupun perjanjian keuangan yang harga nilai dan keuntungan dari kontrak tersebut harus bisa ditentukan berdasarkan dengan performa aset walaupun indeks dari komoditas lainnya. Contoh instrumen finansial pada jenis ini adalah dokumen jual beli minyak Brent crude yang dibeli dengan menggunakan transaksi futures contract.
Yang ketiga ada instrumen keuangan combination, yang mana merupakan gabungan dari cash instrument dan juga derivative instrumen. Laman tersebut mampu memberikan contoh kontrak yang di dalamnya adalah bagian dari instrumen finansial pada jenis ini. Instrumen keuangan berdasarkan kelasnya, yaitu ada debt based instrumen keuangan atau equity based instrumen keuangan. Debt-based instrumen keuangan adalah instrumen finansial yang bisa dibagi lagi menjadi instrumen keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Instrumen keuangan jangka pendek adalah instrumen yang kurang dari 1 tahun, sedangkan instrumen keuangan jangka panjang adalah yang lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, ada instrumen keuangan yang diperdagangkan di Indonesia. Yang pertama ada instrumen kas. Umumnya, instrumen keuangan kas ini dibuat ataupun dikeluarkan oleh suatu badan, umumnya pemerintah dan perusahaan, agar bisa meningkatkan modalnya. Dalam konteks ini, badan ini sering disebut dengan emiten. Yang kedua ada saham. Saham sama seperti namanya, saham adalah bagian dari kepemilikan suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan mengeluarkan 100 saham, maka Anda berhak membeli satu di antara 100 saham tersebut. Anda mempunyai 1 berbanding 100 atau 1% saham tersebut. Yang ketiga ada obligasi. Obligasi itu merupakan sertifikat yang diberikan oleh pihak penerbit ataupun peminjam kepada pihak investor dengan imbalan sejumlah uang tunai. Yang terakhir ada pinjaman. Pinjaman dibuat oleh bank dan juga lembaga kredit lainnya pada organisasi seperti pihak perusahaan ataupun lembaga pemerintahan. Konservasi utang adalah pinjaman yang akan dilunasi ataupun diubah menjadi bentuk ekuitas di masa yang akan datang. Syarat utama untuk konversi utang akan sangat menentukan ukuran dan frekuensi pembayaran bunga, serta persyaratan dan tanggal pembayaran kembali ataupun konversi. Sama halnya seperti obligasi konversi, alih-alih pada tanggal tertentu, pinjaman akan lebih sering dikonversi menjadi ekuitas ketika terjadi peristiwa pemicu. Nah, itu dia. Aku udah selesai nih teman-teman presentasinya. Makasih banyak ya buat yang udah ngedengerin dan perhatiin. Mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kalian semua dan materinya cepat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.